بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أحييكم تحية إسلامية تحية آعية تحية مباركة تحية أهل الجنان السلام عليك السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي أطاع جميعا بأماته وأمانته حتى تستطيع بهذا مكان المبارك الحمد لله. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat ialah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokahnya ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sani nusallim ala sayyidil mursalin bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita yang agung lagi diagungkan, yang mulia lagi dimuliakan. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Al-Mukarram, Ustadz-Ustazah yang sempat hadir. Al-Mukarram, Ketua ISMI beserta perangkatnya. Dan tak lupa pula kepada seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ibnul Falah. Baiklah, izinkan kami di sini menyampaikan syahraan kami yang kami beri tema Peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum kontrasistasi. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa berjalan dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Hadirin yang dirahmati Allah, melihat Imam Ibnu Katsir dalam kitab Hidayah Wahya menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di dalam kamar. Beliau kedatangan tamu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengambil hati Rasulullah lalu mencucinya dan dikembalikannya hati Rasulullah dengan dipenuhi iman dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk dari bumi hingga langit dunia. Lalu terdapat pertanyaan, Siapa ini? lalu Jibril menjawab, Akulah Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Nabiullah Muhammad. selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Hidayah Wahya Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Isra Mi'rajnya terhadap kaum Quraisy. Namun mayoritas kaum Quraisy adalah kaum yang selalu ingkar terhadap Rasulullah. Bahkan ada kaum muslimin yang kembali murtad karena terpengaruh oleh kaum Quraisy. Penegasan ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 11 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمار على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah engkau akan menantangnya dalam apa yang telah dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli. Dan di lain tempat, yaitu di Sidratul Muntaha, terdapat surga tempat tinggal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Najm ayat 11 sampai 15. Hadirin yang dirahmati Allah, di Sidratul Muntaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Namun mayoritas kaum Quraisy adalah kaum yang selalu ingkar terhadap Rasulullah. Maka mereka ingkar terhadap Rasulullah. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Rasulullah. Apakah hanya tentang Baitul Maqdis? Aku tidak percaya. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang sangat jujur. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran penting. Ali Muhammad Sahabi dalam kitab Sirah Nabawiyah Irdu wa Qarib walil Ihdasu Ihsatu halaman 209
menjelaskan setidaknya ada pelajaran penting dalam hal ini, yaitu 1, Keutamaan dan keistimewaan Nabi. 2, Melakukan kewajiban sholat 5 waktu 3, dan berjihad di jalan Allah. Jadi kesimpulannya, pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, beliau mendapatkan 3 hal, poin yang sangat penting, yaitu keistimewaan Nabi, melakukan sholat 5 waktu, dan berjihad di jalan Allah. Rupanya cukup sekian yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan sholawat. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Rupanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan pantun. Singa mengaum di pegunungan, Kita lari ketakutan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf lahir batin sebelum berpamitan. Undur maqala wala tandur man qala. Tsumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi